Silakan, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Pak. Pak. Baik, Bapak. Bapak lihat hari ini kehadirannya hadir semuanya. Hadir, Berarti Pak. anak-anak Pak hadir semuanya. Baik, anak Pak semuanya. Sebelum kita lanjut, silakan anak Bapak kelas Robi ya, silakan pimpin dulu Pak. doanya, siapkan teman-temannya. Kepada anak Pak Robi, dipersilakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak Pak Robi. Selanjutnya anak Pak, kita buat kesepakatan kelas dulu. Anak Pak semuanya bahwa saat pelajaran nanti anak Pak ikuti dengan serius ya. Tidak ada yang bermain di saat belajar dan laksanakan nanti tugas yang Bapak berikan. Siap anak Pak? Siap, Pak. Siap semuanya? Pak. Baik. Anak Pak semuanya, sebelumnya kita sudah belajar tentang surah Al-Kafirun ya. Yang mana anak Pak semuanya pada pembelajaran sebelumnya kita sudah memahami dan mempelajari tentang surah Al-Kafirun. Selanjutnya anak Pak semuanya Pak semuanya coba perhatikan anak Pak sudah bisa membaca Al-Quran semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya anak Pak, berapa kali anak Pak membaca Al-Quran dalam sehari? 2 kali, Pak. 2 kali, Pak. Alhamdulillah, semoga anak Pak ya dibalas oleh Allah dengan pahala berlipat ganda ya setiap ayat-ayat Al-Quran yang dibacakannya. Selanjutnya anak Pak, bagaimana pendapat anak Bapak tentang anak yatim? Apa yang anak Pak ketahui tentang anak yatim? Yang tidak punya ayah, Pak. Yang udah meninggal ayahnya, Pak. Ya, anak Pak Robi. Ayahnya sudah meninggal, Siapa anak yatim Pak? itu? Oh, yang sudah meninggal ayahnya. Baik, bagus. Baik, apa kita lanjutkan? Selanjutnya kita akan melakukan terlebih dahulu asesmen awal. Ini Bapak bagikan lembar asesmennya. Silakan nanti anak Bapak silang di lembar asesmen yang sudah Bapak bagikan. Buat namanya ya, jangan lupa buat nama ya. Ya, Pak. Silakan Ya, Pak Pak. kerjakan. Baik Pak, kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakannya. Silakan anak Bapak. Sudah, Pak. Nah, bagi yang sudah siap, silakan dikumpul. Sudah siap semuanya? Silakan dikumpul ke depan kembali. Nah, oke. Sudah dikumpul semuanya? Sudah, Pak. Masih ada yang belum? Nah, oke. Kita lanjut, nah, Pak. Selanjutnya, ini apa semuanya tujuan pembelajaran kita hari ini sesuai dengan materi kita tentang menyayangi anak yatim, yang mana tujuan pertama yaitu nampak semuanya membaca Quran surah Al-Ma'un, yang kedua menghafal Quran surah Al-Ma'un, yang ketiga memahami pesan pokok Quran surah Al-Ma'un, yang keempat membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil, yang kelima menghubungkan ayat Al-Quran dan hadis tentang yatim dengan perilaku sehari-hari, yang keenam mempraktikkan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi terhadap anak yatim. Baik, Pak semuanya, silahkan anak Pak amati terlebih dahulu surah Al-Ma'un berikut ini. Silakan anak Pak amati dan anak Pak perhatikan, dan juga ini hadis tentang anak yatim Pak semuanya. Nah, silakan diamati anak Pak semuanya. Selanjutnya anak Pak dari pengamatannya tadi, nah apa saja anak Pak semuanya dari pesan pokok surah Al-Ma'un
Anak Pak semuanya. Dari surah Al-Ma'un tadi ada berapa ayat anak Pak semuanya? Ada 7, berapa ayat Pak. surah Al-Ma'un? Siapa yang 7, dapat? Pak. 7 ya. Nah, bagus anak Pak 7, Robi. Pak. Ya, bagus anak Pak. 7. Nah, jadi anak Pak semuanya, ini rumusan masalahnya ya yang akan kita karena Bapak bahas nantinya juga, yaitu kesan pokok surah Al-Ma'un, apa hubungan Quran surah Al-Ma'un dengan hadis tentang yatim, apa saja perilaku menyayangi anak yatim berdasarkan hadis tentang anak yatim. Baik, selanjutnya anak Pak akan bekerja kelompok. Ini kelompoknya Bapak bagi menjadi 2 ya. Kelompok 1 Gusti Milita sama Heto Kairi. Ya, Kelompok Pak. 2 Muli dan Robi. Oke, Ya, Pak? Pak. Oke. Ya, Pak. Ini anak Pak semuanya, ini untuk LKPD, untuk tugas kelompok 1 ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa buat nama kelompoknya ya, nama kelompok dan anggotanya ya. Silakan dikerjakan, yaitu tugas kelompok 1 yaitu tugas surat Al-Ma'un dan kesan pokok dari surah Al-Ma'un di bawah ini ya anak Pak. Ya, Pak. Nah, kelompok 1 paham tugasnya? Paham, Pak. Nah, kita lanjut untuk kelompok 2. Nah, ini tugasnya tentang hadis menyayangi anak yatim. Nah, tuliskan surah Al-Ma'un dan hadis tentang menyayangi anak yatim. Nah, silakan ditulis ya anak Pak. Itu tugas untuk kelompok 2. Sudah paham tugas untuk kelompoknya masing-masing? Sudah, Ya, Pak. Pak. Oke, silakan anak Bapak diskusikan dengan kelompoknya. Jika ada yang ragu boleh tanya ke Bapak ya. Nah, kelompok 1 bagaimana, sudah dikerjakan? Silakan Sudah, anak Pak. Bapak ya kerjakan dari materi yang sudah Bapak bagikan, dan juga boleh lihat di buku ya, pada buku pembelajaran PAI atau sumber-sumber yang lain ya. Pokoknya yang berkaitan dengan materi kita ini ya. Nah, kelompok 2 sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah siap kelompok 2? Nah, baik, sudah siap semuanya? Kelompok 1, Sudah, kelompok 2 sudah Pak. siap? Sudah, Pak. Sudah, kalau sudah kita lanjut ya. Selanjutnya masing-masing kelompok akan menampilkan presentasinya ke depan. Nah, Bapak minta dulu kepada kelompok 1 lebih dahulu untuk menampilkannya. Silakan kelompok 1. Ya, Siapa yang Pak. mau membacakannya? Siapa yang mau Saya, Pak. membacakannya? Silakan. Sudah, Pak. Nah, sekarang ditampilkan. Sudah dibacakan? Sudah, Pak. Nah, ya. Baik, yang kelompok 1 sudah ditampilkan ya, Pak. Bapak lihat hasil diskusinya sangat bagus dan juga sudah ditampilkan sesuai yang Bapak minta. Jadi Pak semuanya, sedikit Bapak ingin memberikan penguatan bahwa dalam surah Al-Ma'un sesuai yang dikerjakan oleh kelompok 1, di mana surah Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna ya Pak semuanya. Dan di sana dia surah Al-Ma'un ini di dalam surah Al-Ma'un ini juga ada ayatnya yang mengatakan kita dilarang menghardik anak yatim ya anak-anak apa semuanya. Jadi dari penampilan kelompok 1 sudah bagus anak apa semuanya. Jadi untuk selanjutnya kita kalau dapat kita pertahankan, kalau bisa kita tingkatkan ya. Kita lanjut kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 untuk menampilkan presentasinya. Silakan maju ke depan. Kelompok 2 sudah ditampilkan? Sudah, Pak. Silakan Pak kelompok 2. Nah, baik. Kelompok 2 tadi menulis surah Al-Ma'un dan juga hadis tentang anak yatim ya. Nah, anak Pak semuanya. Ini dari kelompok 2, penampilan dari kelompok 2. Nah, anak Bapak lihat juga sudah bagus hasil penampilannya, presentasinya. Nah, dan juga sedikit ya Bapak kuatkan, Bapak ingatkan lagi bahwa dalam hadis ini Pak semuanya, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang menyayangi anak yatim ibaratkan 2 jari telunjuk dan jari tengah nanti di surga nanti bersama Rasulullah. Nah, jadi itu Pak semuanya, itu orang-orang yang menyayangi anak yatim itu sangat beruntung Pak. Nah, dari penampilan kelompok 1 dan kelompok 2, ada yang mau ditanyakan anak Pak yang lain? Ada yang mau ditanggapi? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan ya anak Pak.
Selanjutnya, anak Pak. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran ini, Pak? Coba Gusti, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita tadi? Ya, Pak. Oh, kita dilarang Coba, menghakimi anak yatim, Pak. ya, terus apa lagi? Oh, kita harus menyayangi anak yatim, Pak. Ah, ya. Jadi itu ya, dan kita dilarang untuk apa lagi, ada yang mau nambahkan enggak? Yang lain. Ada Pak. Kita dilarang semena-mena ya kepada anak yatim ya. Ada yang ya. Ada lagi enggak? Nah, itu Ada Pak. poin apa? Itu kesimpulan dari pembelajaran kita ya. Nah, ada. Silakan anak Pak Robi. Ya, orang yang menyayangi anak yatim dekat dengan Sudah? Rasulullah nanti di surga, Pak. Ah ya, bagus anak Pak ya. Nah, itu anak Pak semuanya kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi dan juga yang anak Pak sudah diskusikan tadi ya. Selanjutnya anak Pak, kita akan melakukan asesmen sumatif ya untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan anak Bapak ya kerjakan pada lembar asesmen yang sudah Bapak bagikan. Silakan dikerjakan, buat namanya juga, dan Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Silakan dikerjakan, kerjakan sebaik mungkin, tidak melihat jawaban teman. Bisa dipahami nak Pak? Bisa, Pak. Baik. Nah, bagi yang sudah silakan dikumpulkan nak Pak. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis, silakan bagi yang sudah siap silakan dikumpulkan. Nah, silakan Pak kumpulkan ya. Nah, jangan lupa buat namanya ya. Nanti kalau tidak ada namanya, tidak ada nilainya. Oke, sudah semuanya? Sudah dikumpul semuanya, nah, Pak? Sudah, Pak. Nah, sudah ya? Baik, kita lanjut, nah, Pak semuanya. Nah, Pak, sebelum kita apakan ya, bagaimana perasaan Bapak hari ini pembelajarannya? Alhamdulillah senang, Senang, Pak. Bagaimana Senang, perasaan Pak. Bapak hari ini? Alhamdulillah, semangat ya. Semangat, Ya, Pak. Pak. Alhamdulillah, semangat. Jadi nah Pak semuanya, ada enggak yang mau ditanyakan nah Pak? Tidak, Pak. Sudah, Pak. Kalau tidak, Tina Pak semuanya, silakan nanti ya kerjakan di rumah halaman 15 ya, untuk tugasnya di rumah ya. Dan juga materi kita untuk pertemuan minggu depan itu tentang Asmaul Husna ya, nama-nama Allah ya. Jadi silakan Pak lihat nanti di rumah, siapkan dirinya untuk pembelajaran selanjutnya ya. Baik anak Pak semuanya, mari anak Pak semuanya, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Pak semuanya, Pak Sudai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Rozi untuk pelaksanaan teachingnya. Untuk awal dari dahulu dari saya Pak Rozi, yang ingin saya sampaikan yang pertama, alhamdulillah Pak Rozi punya pelaksanaan teaching sudah memenuhi antara modul ajar dan pelaksanaan teaching itu sudah sesuai baik dari kegiatan pendahuluan, inti maupun penutup. Tadi pelaksanaan teachingnya minus 2 menit ya Pak, masih ada 12 menit yang dilaksanakan. Yang ingin saya komentari saja, ingin saya perjelas saja di tujuan pembelajarannya Pak. Kayak tadi di Bu Mulyani, saya lihat tujuan pembelajarannya Pak Rosi itu cukup banyak juga ya. Ada berapa poin Pak? Ya, ada 6 Pak. Ya, 6 poin yang ingin nanti dicoba dipertimbangkan saja Pak Rosi kembali untuk tujuan pembelajarannya. Apakah mau diambil secara keseluruhan 6 tujuan pembelajaran itu, apakah memungkinkan untuk diselesaikan pada saat proses PPL nantinya selama kurang lebih 30 menit. Itu ya Pak Rosi, nanti dipertimbangkan. Kalau memang masih sanggup, disilakan Pak Rosi. Kalau memang
agak sedikit kewalahan atau sedikit bisa dibilangkan untuk tujuan pembelajarannya beberapa poin seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk kembali di Baik, Pak. pelaksanaan partisinya yang tadi saya bilang sudah sesuai, sudah nampak dari segi LKPD-nya, kemudian sudah ada pertanyaan pemantiknya, kemudian pendahuluannya sudah dijelaskan, kemudian intinya sudah dipaparkan dari segi pembagian kelompok dan masing-masing kelompok diberi tugas seperti apa dan di penutup juga sudah ditutup dan di akhir tadi juga sudah memberikan asesmen bagi peserta didiknya. Nah, seperti itu. Nanti yang jadi saran saya cukup di tujuan pembelajarannya, Pak. Nanti mungkin dipertimbangkan saja agar proses PPL-nya nanti agak baik seperti itu. Mungkin dari saya itu saja, Baik, Pak Pak. Rosi. Kemudian di Bu Nurjana selaku guru PAMU Terima disilakan. kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Andi. Baik, Pak Rozi, alhamdulillah Ya, Bu. unsur-unsur di PPT ini Bapak sudah lakukan. Hanya ada satu saja yang saya mau klarifikasi ini dulu Pak. Kalau saya lihat dari tujuan pembelajaran di kegiatan inti, tujuan mana yang Pak mencapai? Kalau seandainya membaca tadi ada mengajak peserta didik membaca atau tidak Pak? Tujuan poin yang mana yang disinkronkan dengan kegiatan inti? Yang yang sebetulnya kepesan pokoknya nih Bu. Mana tadi membacanya hendak diapakan ya Bu. Saya singkatkan aja tadi Bu. Iya, karena kan ini dari modul ini kan ingin tujuan yang ingin kita capai kan Pak. Jadi Ya, kalau ya. seandainya tujuannya membaca, harus kita mengajak siswa membaca. Ya, Gitu ya, ya Pak. Iya, sedangkan Ya. saya lihat di kegiatan inti itu hanya memahami Ya. dan mengaitkan, menghubungkan Al-Maun dengan hadis. Berarti ini di tujuan pembelajarannya poin 4 dan poin 5, poin 4, 5, 6. Jadi poin 1, 2, 3 tidak tertera di dalam kegiatan inti. Begitu ya Pak? Iya. Selanjutnya Pak, tadi saya hampir bingung di mana kegiatan penutup. Ternyata sistematika penulisannya Pak nanti diperbaiki ya. Poin B kegiatan inti di bawah tiba-tiba berubah menjadi 3 kegiatan penutup dan urutan nomornya dia berurutan terus. Jadi harus ada klasifikasi kalau seandainya dari A kegiatan pendahuluan, B kegiatan inti diusahakan ketiga kegiatan penutup itu C bukan 3 lagi dan penomoran. Itu mungkin saja Pak dari saya. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Andi. Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Nurjana atas komentar yang diberikan oleh Pak